Indira, ini kalau kita mempertanyakan terkait dengan sirkulasi udara dan juga sistem perawatan yang ada di isolasi apung terpadu ini, apakah memang seperti apa ini seorang pasien COVID-19 OTG yang ada di KM UMSI ini, apakah memang boleh keluar-keluar gitu cari udara, ataukah memang hanya di kamar saja? Sistemnya seperti apa ini Bu Indira? Bisa dijelaskan? Ya, betul. Terima kasih banyak Prof. Najib, itu menjadi salah satu masukan buat kami. Jadi memang di kapal UMSI ini ada kamar-kamar yang disediakan untuk pasien. Jadi mereka di dalam kamar, kemudian seluruh petugas dilengkapi dengan APD lengkap. Nah, makanya kenapa ini ada shift. Jadi mereka tidak bisa memakai APD lebih dari 4 jam gitu. Jadi ini semua dilakukan shift. Mereka boleh keluar untuk berjemur misalnya. Jadi ada jam berjemur, mereka boleh keluar untuk berjemur. Jadi makanya kenapa tadi saya katakan bahwa ruang terbuka di kapal itu cukup luas. Jadi mereka bisa berjemur di situ, mereka bisa berolahraga. Nah, sama halnya seperti di Wisma Atlet. Mereka bisa keluar, mereka bisa ke taman untuk mereka sekedar jalan-jalan atau mencari udara segar, begitupun di KM UMSI ini. Tetapi yang paling penting adalah seluruh petugas yang bertugas di dalam kapal pada saat itu memang dilengkapi dengan APD lengkap dan mereka shift setiap 4 jam, kemudian disemprot disinfektan secara berkala, begitupun dengan kapal penjemput dan pengantar, seperti itu. Baik Bu Indira, baik juga masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan orang-orang atau pasien yang ada di KM UMSI ini. Apakah memang wajib warga Makassar sajakah, ataukah memang ada pasien yang bisa mendapat rujukan untuk bisa di KM UMSI ini di luar dari warga Kota Makassar? Kemarin pertama kita launching ada 6 warga negara asing yang diisolasi di dalamnya. Pokoknya kita mengikuti prosedur, jadi mereka melapor ke puskesmas, mungkin mereka baru tiba atau mungkin sekeluarga mereka terkonfirmasi positif COVID OTG. Mereka melapor ke puskesmas, kemudian mereka harus menunjukkan bukti PCR. Ini PCR bukan antigen bahwa mereka memang positif. Kemudian setelah itu dilakukanlah prosedur yang lain sampai mereka diantar. Jadi bukan hanya untuk KTP Makassar, selama mereka mendaftar ada linknya juga, mereka mendaftar link kemudian di cross check dengan puskesmas, semuanya bisa masuk walaupun bukan KTP Makassar. Artinya terbuka untuk siapa saja gitu ya Bu Indira ya? Ya. Baik. Saya boleh tanya mengenai tadi Pak Edi, apa Edi bisa tanya langsung? Katanya bisa berjemur, katanya bisa berkaraoke. Pertanyaan saya, selama berkaraoke dan berjemur itu, apakah mampu mereka tidak berinteraksi, tidak makan bersama, tidak berbicara, dan tidak menjaga jarak? Berapa luasnya itu tempat jemur? Berapa orang yang mau berjemur? Bagaimana caranya dia bisa keluar dari tempat isolasinya? Mungkin sudah ada ini, Prof. Kalau di rumah sakit kemarin itu ada Satgas yang sudah memonitori di KM, mungkin KM UMSI ini, Prof. Iya. Saya mau tanya berapa luasnya tempat berjemur itu dan berapa orang mau berjemur. Baik, silakan Ibu Indira. Dan apakah bisa dijamin tidak terjadi interaksi di situ? Mampu menjaga jarak 2 meter. Berapa luasnya kapal? Bisa menjaga jarak 2 meter. Apakah selama berolahraga dia bisa pakai masker? Selama berolahraga dilarang pakai masker. Itu aturannya. Ya. Karena kalau orang berolahraga pasti kusut. Karena dia makanya tidak boleh pakai masker. Hal-hal seperti ini yang menurut saya tidak pernah diperhitungkan. Orang mendengar bahwa akan berkaraoke, saya punya bayangan justru tambah berkaraoke itu tidak memenuhi syarat. Sedangkan pemerintah menurut jubir akan diadakan karaoke. Bagaimana caranya orang berkaraoke sendiri? Masya Allah. Baik, bukan karaoke, Pak. Wifi, jadi bukan karaoke. Jadi ada televisi, ada wifi, ada mereka bisa berolahraga. Jadi seluas dek kapal, Pak. Jadi memang tempat berjemur seluas dek kapal itu mereka bisa beraktivitas, tetapi sekali lagi semuanya memang dalam pantauan tim yang ada di dalam kapal. Baik, terima kasih Bu Indira. Saya ke Bapak Abdul Wahab Tahir. Pak Wahab, dari DPRD sendiri untuk monitoring dan pengawasannya terkait dengan isolasi apung terpadu ini seperti apa Pak Wahab? Jadi
prinsip kerja kami soal teknis itu kita serahkan ke pemerintah kota. Posisi kita hanya membackup saja. Tetapi sekali lagi, masukan dari Prof. Najib tadi itu adalah jadi catatan bagi pemerintah Kota Makassar untuk kemudian melakukan pembenahan-pembenahan. Gitu. Saya pikir pemerintah Kota Makassar tidak akan pernah menutup mata dan telinga dari sehingga semua masukan, termasuk dari Ibu Indira ini sebagai humas. Saya pikir masukan Prof. Najib tadi dari segi disiplin ilmu dan pengalaman ya tidak bisa dibantahkan. Tetapi sekali lagi Prof, prinsip kerja pemerintahan yang saya tangkap adalah lebih baik kita bertindak daripada kita pasrah dengan keadaan. Dari prinsip seperti itulah sehingga DPRD Kota Makassar memberikan dukungan total terhadap seluruh cara dan metode yang akan diambil oleh pemerintah Kota Makassar. Kedua adalah bahwa isolasi ini adalah sebuah upaya untuk memutus rantai penyebaran. Nah, seperti itu. Hanya tentunya memang harus ada beberapa standar operating prosedur yang harus disepakati. Apalagi Prof, masukan Prof tadi sebagai seorang epidemiolog tidak bisa dibantahkan. Tetapi sekali lagi Prof, penyempurnaan, kesiapan, kami percaya kepada pemerintah Kota Makassar untuk selalu melakukan penyempurnaan dalam kesiapan. Posisi terakhir kami dengar kesiapan mereka sampai 900 orang, tetapi sampai hari ini baru terisi 100 orang. Mohon maaf kalau salah ini Ibu Indira. Kira-kira seperti itu. Posisi kami mendukung lah apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita dukung. Kemudian ada masukan dari ilmuwan, akademisi, kita terima sebagai sebuah langkah penyempurnaan dari sebuah niat suci pemerintah kota dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Wahab, terkait dengan evaluasi ke depannya dari DPRD sendiri seperti apa? Dan banyak juga masyarakat yang mempertanyakan soal anggaran. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti ini seperti apa nih Pak Wahab? Jadi gini, prinsip penganggaran itu menggunakan undang-undang Perpres kedaruratan. Oke. Nah, gitu. Jadi ya posisi DPR, posisi hanya disampaikan. Makanya penganggaran mereka itu menganut sistem refocusing anggaran parsial. Seperti itu. Tetapi prinsip kerja mereka berdasarkan surat edaran Mendagri, surat edaran Menteri Keuangan, dan Perpres soal kedaruratan. Jadi posisi DPR hanya disampaikan, dikonsultasikan secara regulatif seperti itu. Tetapi karena kami adalah bagian dari pemerintah kota sesuai dengan undang-undang, maka kami tentunya tidak akan berpangku tangan, tetap melakukan pengawasan, koreksi terhadap dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan layanan. Kira-kira seperti itu konteks kerja DPR dengan pemerintah kota dalam rangka kedaruratan penanggulangan coronavirus COVID-19. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahab. Saya kembali dulu ke Ibu Indira Mulyasari. Ibu Indira, terkait dengan rujukan untuk dirawat di KM UMSI ini, apakah memang masyarakat boleh memilih ya rujukan di KM UMSI ini? Karena kan kita tahu sekarang ada cukup banyak gitu ya, ada beberapa tempat isolasi yang ada di Kota Makassar. Apakah memang untuk memilih rujukan ke KM UMSI ini prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa selain yang Ibu Indira tadi sebutkan? Baik, jadi sebenarnya ini pilihan masyarakat sendiri. Kami pemerintah kota memang betul-betul menyediakan tempat seperti kapal ini untuk menjadi salah satu pilihan jika ada masyarakat positif OTG yang memang tidak bisa isolasi mandiri sendiri di rumah. Makanya kenapa ini selalu kami garis bawahi, ini adalah untuk pasien OTG. Jadi tidak ada efek yang lain gitu. Nah, makanya kenapa untuk prosedur sendiri yang pertama memang betul-betul terkonfirmasi positif melalui PCR test. Kemudian ini bisa dibawa ke puskesmas, pasien bisa didaftarkan melalui lurah, kemudian puskesmas, dan kemudian bisa juga mendaftarkan mandiri melalui link yang memang sudah disediakan khusus untuk isolasi mandiri terapung. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses tracing. Jika dinyatakan layak dalam artian betul-betul tidak ada gejala, memang betul-betul OTG, dan menandatangani surat pernyataan bersedia untuk diisolasi mandiri apung. Kemudian mereka bisa beraktivitas mandiri. Nah, ini ada persyaratan yang keempat,
mampu beraktivitas mandiri selama berada di isolasi apung terpadu. Untuk anak di bawah umur wajib didampingi oleh orang tua. Nah, mereka bisa makanya kenapa OTG, artinya mereka masih bisa beraktivitas sendiri, tetapi tetap dalam pendampingan para petugas dan tim yang ada di kapal tersebut. Baik, Ibu Indira, kalau melihat konsep dari isolasi apung terpadu ini ada 3 ya, recovery, training, and recreation. Artinya memang ada hiburan, ada semacam bagaimana kita meningkatkan imunitas dari segi menghibur gitu para pasien COVID-19. Nah, dari 3 konsep itu memang kira-kira sudah tepatkah dilakukan di KM UMSI ini? Apakah memang ada tambahan-tambahan lagi ke depannya, Ibu Indira? Iya, jadi memang dia terintegrasinya ada 3 program pemulihan, yaitu mereka tetap isolasi mandiri dengan tambahan vitamin yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Motivasi inspirasi ini kemudian olahraga dan rekreasi. Jadi rekreasi dan olahraga ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ya mereka bisa ada di ruang terbuka karena mereka bisa beraktivitas sendiri, kemudian mereka bisa menonton TV, mereka tetap bisa menggunakan handphone dengan WiFi, jadi tidak lagi menggunakan data pribadi mereka. Nah, kemudian mereka tapi untuk makan semua aktivitas makan dan minum itu dilakukan di dalam kamar. Jadi dengan box, jadi memang fasilitas makannya memang dengan box, jadi ada 3 kali makan dan 2 kali snack. Kemudian itu semua dilakukan di kamar dan diantarkan ke masing-masing kamar. Gitu.